Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi, apalagi kita berada di bulan yang mulia, Syahrul Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh berkah. Kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala berada di bulan ini dan beribadah, mengisi waktu kita pagi, siang, sore dan malam. Alhamdulillah, semua dengan izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga lisan kita senantiasa ringan untuk bersolawat kepadanya agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah, membahas dan mendiskusikan kisah kehidupan dan perjuangan dakwah baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini, tema sirah nabawiyah kita adalah memulai dakwah jahriyah atau memulai dakwah terang-terangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa Rasulullah SAW sejak mendapatkan wahyu sampai lebih kurang selama 3 tahun melakukan dakwah secara rahasia atau sirriyah. Beliau menemui orang-orang secara diam-diam, mendekatinya dan menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Lalu yang masuk Islam didakwahi dan dibimbing melaksanakan ajaran Islam satu persatu di tempat yang rahasia. Itu berlangsung lebih kurang selama 3 tahun. Sampai kemudian Allah turunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka beri peringatanlah kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Begitu firman Allah turun memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk memberi peringatan kepada keluarga yang terdekat, maka Rasulullah SAW segera mengumpulkan beberapa orang paman-pamannya dari Bani Hashim, dari Quraisy, dari Bani Fihr, Bani Kilab, dan beberapa paman-paman dekatnya. Beliau undang ke rumah. Hadir sekitar 45 orang. Termasuk di sana ada Abu Talib, sang paman yang paling senior, juga Abu Lahab. Tapi pertemuan pertama itu forum lebih dikuasai oleh Abu Lahab. Beliau lebih banyak bicara sehingga kemudian baginda Rasulullah SAW tidak jadi menyampaikan dakwahnya kepada mereka. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengundang lagi untuk kedua kalinya paman-paman beliau untuk diajak dan disampaikan risalah tauhid dan menyampaikan kepada mereka bahwa beliau adalah Rasulullah dalam rangka mengamalkan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin.
beri peringatanlah kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Maka kedua kalinya kemudian Rasulullah SAW bisa bicara di depan mereka, dan kemudian beliau menyampaikan lebih kurang di hadapan paman-pamannya dan keluarganya. Beliau mengatakan dalam hadis, Innar ra'ida la yakdzibu ahlahu. Seorang pemimpin tak mungkin mendustai kaumnya, keluarganya. Wallahi alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, kata Rasulullah. Inni Rasulullahi ilaikum khasah wa ilan nasi ammah. Aku adalah Rasul Allah, utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia umumnya, kata Rasulullah. Maka pada kesempatan ini Rasulullah langsung menyampaikan, mengumumkan kepada mereka, paman-paman dan keluarga dekatnya, bahwa dia adalah Rasulullah. Dan ini memang harus disampaikan, karena tugas para Rasul adalah menyampaikan. Sebagaimana firman Allah SWT, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, wahai Muhammad, sampaikan apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada manusia. Seorang Rasul mustahil menyembunyikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia sampaikan, Inni Rasulullahi ilaikum khasah wa ilan nasi ammah. Maka secara umum Rasul sudah menyampaikan dia Rasul. Lalu dia katakan kembali, Wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqidhun wa la tuhasabunna bima ta'malun. Lalu beliau sampaikan lagi, demi Allah, kalian akan mati seperti kalian tidur. Dan kalian akan dibangkit seperti kalian bangun. Dan sungguh kalian akan dihisab atas apa yang kalian amalkan. Setelah menyampaikan kenabian, setelah menyampaikan kerasulannya, setelah menyampaikan adanya Allah, ada tauhid, ada Rasul, lalu dia sampaikan tentang akhirat. Demi Allah kalian akan mati. Dan mati ini tentu orang semua tahu, kafir Quraisy tahu. Sudah paham, mati itu ada. Tapi tak sampai di situ. Wala tub'atsunna kama tastayqidhun. Tapi enggak selesai dengan kematian. Kalian kemudian akan dibangkit seperti kalian bangun tidur. Maka di sini Rasulullah menyampaikan tentang iman kepada akhirat. Ada kehidupan lagi setelah kematian. Yang agendanya adalah wala tuhasabunna bima ta'malun. Kalian akan dihisab, diambil pertanggungjawaban atas apa yang kalian perbuat. Ini hal baru. Kafir Quraisy agamanya syirik, mereka musyrik. Mereka tak mengenal Allah. Sekarang sudah diberitahu ada Allah. Mereka mungkin ada yang tahu tentang Nabi dan Rasul, tapi mereka nggak ngebayangkan bahwa akan ada Rasul di antara mereka di Mekah. Karena belum pernah ada Nabi dan Rasul di Mekah kecuali dahulu sekian tahun yang lalu, sekian ratus ribu tahun yang lalu, sekian ribu tahun yang lalu ada Ismail. Setelah itu nggak ada Nabi lagi di sana. Maka diberitahu tentang Allah, tentang Rasul, diberitahu tentang akhirat dan hari berbangkit, diberitahu tentang akan adanya pertanggungjawaban. Berarti iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhir. Ini secara umum 3 hal yang di awal-awal Rasulullah beritahu dalam dakwahnya. Ya, kalau kita ketahui rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, kepada Rasul, hari akhir, kemudian qada dan qadar. Maka di awal dakwahnya Rasulullah menyampaikan 3 poin utama dulu. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Untuk apa 3 hal ini? Karena hal ini sangat penting, sangat krusial, sangat urgen. Ini yang kemudian membuat seseorang mau masuk kepada iman atau ke Islam atau tidak menjadi kafir. Percaya adanya Allah, percaya adanya Rasul, percaya pada hari akhirat, hari mereka dibangkit. Ini yang baru didengar oleh kafir Quraisy. Kalian akan dibangkit dan diminta pertanggungjawaban. Lalu Rasulullah katakan lagi, tidak sampai di situ. Setelah dihisab, setelah berbangkit ada konsekuensi.
Wa innaha al-jannatu abadan awin naru abadan. Ujung-ujungnya kata Rasulullah adalah di surga selama-lamanya atau di neraka selama-lamanya. Berarti Rasulullah langsung mengajarkan konsekuensi nanti di akhirat, bahwa kehidupan dunia diakhiri dengan kematian, dan kematian itu tidak mengakhiri segala-galanya. Ada kelanjutan yang jauh lebih lama, jauh lebih abadi. Bisa dalam kebaikan yang abadi, yaitunya surga, atau bisa dalam kesengsaraan abadi, yaitunya neraka. Wah, ini sesuatu yang mengagetkan. Dan waktu itu respon dari Abu Talib, langsung dia mendukung ponakannya, anak adiknya. Silahkan lanjut dengan dakwahmu, silahkan lanjut. Walaupun Abu Talib tak menyatakan beriman. Tetapi respon dari Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, wallahi innaha lasaw'ah. Ini buruk sekali, kata. Dan memang waktu pertemuan pertama dia sudah menguasai forum. Sekarang forum pertemuan kedua, Rasulullah sudah menyampaikan inti dakwahnya. Abu Lahab langsung merespon dengan sangat-sangat buruk dan negatif. Karena memang ini efek dan konsekuensi dari pengumuman kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, ya, beralihnya ke pemimpinan. Ya, otomatis karena seorang Nabi akan menjadi pemimpin bagi kaum. Ini yang diprediksi dahulu oleh pamannya, istri Rasulullah, pamannya Khadijah, Warqah bin Naufal. Ketika awal-awal dapat wahyu, Rasulullah ketakutan, lalu Khadijah konsultasi dengan Warqah bin Naufal, menceritakan apa yang menimpa suaminya. Rasulullah menceritakan apa yang terjadi, apa yang dilihatnya. Warqah bin Naufal mengatakan, ini adalah Jibril yang datang ke Musa. Yang datang ke kamu ini sama dengan yang datang ke Musa. Tapi seandainya saya masih muda, ini masih hidup, nanti kalian akan dimusuhi oleh kaum. Engkau akan dimusuhi oleh kaum sendiri. Engkau akan diusir. Mulai nampak ini prediksi Warqah bin Naufal, ya, 3 tahun yang lalu. Maka pertemuan bubar. Bahkan sebagian dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Rasulullah memanggil satu-satu. Wahai Quraisy, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Sampai kemudian, ya Fatimah, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Aku tak bisa menolong apa-apa. Aku tidak bisa membantu kalian semua, menyelamatkan kalian dari neraka. Maka kemudian pertemuan bubar. Dan kemudian juga dalam riwayat diceritakan bahwa turun perintah Allah Subhanahu wa taala, dakwah secara terang-terangan lebih luas, yaitu firman Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan berpalinglah dari orang musyrik. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW beberapa hari setelah itu naik ke Bukit Safa, ya, mencari tempat yang tinggi, karena dahulu alat komunikasi tidak ada, pengeras suara tidak ada. Seseorang kalau ingin menyampaikan sebuah informasi penting biasanya naik ke tempat yang tinggi, kemudian berteriak memanggil orang-orang agar kemudian informasinya didengar oleh jumlah yang banyak, oleh khalayak. Itu dahulu seperti itu. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa, lalu berteriak, wa sabaha, wahai orang-orang di pagi hari, wahai kaum. Begitulah lebih kurang kalau dalam bahasa kita sehari orang, wahai perhatikan, saya ada informasi. Dalam budaya orang Quraisy atau orang Arab, ya, seperti itu, naik ke bukit yang tinggi kemudian berteriak wasobaha. Lalu datanglah orang satu persatu, datang mendekat. Biasa, berarti memang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka bila ada orang yang ingin menyampaikan informasi di tempat yang tinggi, mereka pada berdatangan. Apa informasinya? Yang nggak bisa mendekat ke sana mengirim utusan, pergi sana, tolong dengar apa informasi itu. Maka ketika orang sudah ramai, baginda Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan biwadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya? Atau kama qala Rasulullah SAW.
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bagaimana pendapat kalian? Jika aku sampaikan kepada kalian, aku beritakan kepada kalian ini segerombongan atau rombongan pasukan berkuda ini di balik lembah ini akan segera menyerang kalian. Kalian percaya enggak?" Itu kata Rasulullah. Ini seandainya saya sampaikan kepada kalian, ada serombongan pasukan ini di balik lembah ini segera akan menyerang kalian, percaya enggak kira-kira? Jadi Rasulullah ingin menguji dulu sejauh mana kepercayaan masyarakat kepada beliau. Beliau sudah dikenal selama ini as-sadiqul amin, yang jujur lagi terpercaya. Dan itu nampak dalam pergaulan mereka, seringkali menitipkan harta berharga mereka kepada Rasulullah. Apa-apa mereka konsultasikan kepada Muhammad bin Abdullah. Kepercayaan masyarakat kota Mekah sampai beliau menjadi Rasul usia 40 tahun tidak diragukan lagi. Tapi ketika memulai dakwah terang-terangan ini, Rasulullah kembali lagi menguji sejauh mana tingkat kepercayaan penduduk Mekah kepada beliau. Maka beliau bertanya seperti itu. Kalau saya kabarkan kepada kalian bahwa serombongan pasukan berkuda di balik lembah ini akan menyerang kalian, percaya enggak? Nah, mereka menjawab, "Ma jarrabna 'alaika illa sidqa, ma jarrabnaka kadhiba." Selama ini memang enggak pernah kami alami kecuali engkau jujur. Enggak pernah kami alami engkau berdusta, kata. Jadi spontan itu jawaban. Menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Rasulullah sampai saat itu pun luar biasa. Istilah kontemporernya barangkali, ya, elektabilitas Rasulullah itu di tengah masyarakat, di tengah umat atau penduduk kota Mekah itu bisa dikatakan 100%. Itu sangat percaya. Nah, lalu setelah itu responnya masyarakat, "Kami tidak pernah nyoba engkau selama ini kecuali jujur, tidak pernah bohong." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid." Saya beri peringatan kepada kalian bahwa nanti akan ada azab yang pedih. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan akan ada akhirat. Rasulullah menyampaikan peringatan. Aku adalah Nabi yang kerjanya adalah memberi peringatan. Kabar baik dan kabar buruk. Basyirah wa nadhirah. Begitu Rasulullah SAW menyampaikan informasi ini, Abu Lahab yang beberapa hari sebelumnya sudah ikut pertemuan di rumah Rasulullah dan lagi-lagi tahu ini apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, langsung responnya sangat negatif. Tabban laka sa'iral ayyam alihada jama'atana. Celaka kamu, kata Abu Lahab. Sepanjang hari celaka kamu. Hanya untuk ini saja kami ini engkau kumpulkan. Ya, karena Abu Lahab kemarin beberapa hari sebelumnya kan sudah dikumpulkan di rumah Rasulullah. Rasulullah menyampaikan tentang kerasulannya, tentang tauhid, tentang akhirat. Sekarang dikumpulkan lagi orang, itu lagi informasi. Dengan kasar, ya, dengan angkuh, Abu Lahab merespon dakwah Rasulullah ini dengan celaan, tabban laka sa'iral ayyam. Celakalah engkau sepanjang hari, kata Abu Lahab. Dengan respon Abu Lahab ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, surah Al-Lahab, ya. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Langsung Allah menjawab celaan dan cacian yang kasar dari Abu Lahab ini kepada Rasulullah dengan ayat, dibuka langsung dengan kalimat yang mirip digunakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan tabban, celaka. Maka Allah balas, tabbat yada abi lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Artinya ya celaka Abu Lahabnya. Ya, langsung kontan Allah Subhanahu wa taala menurunkan balasan kepada Abu Lahab yang merespon secara buruk dan negatif dakwah Rasulullah SAW. Nah, tentu kaum muslimin dan kaum muslimat hamba Allah yang mulia, kota Mekah jadi heboh. Beberapa hari sebelumnya baru ya segelintir keluarga Rasulullah yang mendapatkan informasi tentang kenabian beliau, Rasul beliau, tentang informasi akhirat, berarti ada agama baru. Walaupun tentu setelah itu sudah ada yang cerita, pasti sudah ada yang berkhabar dan sebagainya. Nah, sekarang resmi di depan khalayak penduduk Mekah. Mekah heboh. Ya, buncah
dengan informasi ini. Dan biasa pasti respon orang yang sudah permanen, ya, sudah mapan dengan sebuah ideologi dan ideologi kebatilan, ya, dengan kesyirikan, lalu tiba-tiba anak muda, ya, dibandingkan yang lain yang senior-senior, tentu Rasulullah adalah anak muda usia 43 tahun, ya, datang dengan sebuah ajaran baru, heboh, ya, terjadi penolakan. Dan inilah tabiat dari dakwah. Terjadi bentuk penolakan. Dengan resminya dakwah terang-terangan, maka Rasulullah SAW dan beberapa orang-orang yang sudah menyatakan masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, tentu juga akan segera mendapatkan tantangan. Itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi tabiat perjalanan dakwah, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja pemilik kebenaran yang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan tantangan, penolakan, ya, dari masyarakat. Maka begitu mulai marhalah dakwah jahriyah, terang-terangan, setelah 3 tahun secara rahasia dan sembunyi, maka Rasul akan menghadapi episode baru dalam dakwahnya. Kalau dakwah sembunyi-sembunyi tidak terlalu banyak tantangan, hanya bagaimana bisa bersembunyi, bisa merahasiakan, jangan ketahuan sedang sholat, jangan ketahuan sedang pengajian. Sekarang sudah declare di depan umum, sudah di launching, sudah diumumkan. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat mulai menghadapi tantangan. Ada beberapa penyikapan kafir Quraisy dalam merespon dakwah Rasulullah yang sudah terang-terangan dan sudah jelas, ini definitif, dan berarti Rasulullah sudah otomatis menyembah Allah dan para pengikutnya, dan tentu secara otomatis berhala-berhala mereka menjadi tercela, berhala mereka menjadi tersesat, ya, dan yang menyembahnya tentu menjadi tercela, yang menyembahnya juga menjadi tersesat. Nah, ini yang nggak siap para kafir Quraisy ini. Ya. Respon awal tentunya beberapa petinggi-petinggi kafir Quraisy mendatangi Abu Talib yang paling senior di antara paman Rasulullah. Wah, meminta, Abu Talib, tolonglah diamkan ponakanmu ini. Ini Tuhan-Tuhan kami sudah dicelanya, ya, sesembahan kami sudah dihinanya, ya, agama kami ini sudah dijelek-jeleknya. Dan engkau tentu sudah jelas, engkau juga kan bersama dengan kita ini, sama kita semuanya. Tapi Abu Talib merespon dengan kalimat yang menyingkirkan, menenangkan mereka, ya, akhirnya mereka balik lagi dan tidak lanjut. Itu respon awal dari beberapa petinggi kafir Quraisy yang tidak nyaman tentunya dengan dakwah Rasulullah SAW. Tapi secara umum muncullah di awal-awal dakwah secara terang-terang ini ada 4 respon yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Tentunya mulai dari petinggi-petingginya, karena orang kalau merasa punya jabatan, punya kekuasaan, cenderung arogan, apalagi menemukan sesuatu baru yang tidak sejalan dengan mereka. Arogansi dan keangkuhan ini pasti akan sangat terekspresi dari mereka. Pertama, sikap mereka adalah as-sukhriyah wal istihza bi Rasulillah, ya, mengejek, mencemooh, mencela Rasulullah SAW. Ya, pribadi Rasul mereka cela. Padahal selama ini terpuji, padahal selama ini sangat dipercaya, padahal selama ini digelari as-sadiqul amin, yang jujur lagi terpercaya. Tapi demi menggagalkan dakwahnya, maka langsung pribadi Nabi SAW mereka ejek. Pribadi Nabi langsung mereka runtuhkan. Itu menjadi rumus dalam menghancurkan dakwah. Ya. Dalam firman-Nya Allah SWT menceritakan ini ketika sikap orang kafir Quraisy ini. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai ini yang kamu mengaku diturunkan wahyu kepadamu, engkau ini orang gila. Maka dituduhlah Rasulullah gila. Ini untuk mendiskreditkan, mendowngrade, ya, menjatuhkan pribadi Rasulullah SAW. Engkau orang gila. Dalam ayat lain dikatakan, wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang kafir merespon, ini tukang sihir yang pembohong ini. Jadi ada orang gila
ada tukang sihir, ada pembohong, majnun, sahir, kazzab. Label-label ini juga dulu ditempelkan oleh banyak kaum kepada nabi-nabi mereka. Ya, tuduhan pembohong dan tukang sihir. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan saja nabinya yang diserang, yang kedua adalah tasywihu ta'alimihi, ya, mengejek atau mencela agama yang dibawanya. Apa ini? Asatirul awwalin. Ini dongeng-dongeng aja nih, cerita-cerita yang dia bawa. Jadi bukan orangnya saja, tapi kajiannya, dakwahnya akan diserang. Ya, risalahnya akan diserang. Ya, misi yang dibawa oleh Nabi itu, agama yang dibawa, wahyu yang dibawa, dicela. Oh, ini bohong, dongeng belaka. Lalu yang ketiga, mengadu Al-Quran dengan dongeng-dongeng lain. Jadi ketika mereka dengar Rasulullah, karena wahyu turun, wahyu di periode Mekah kan banyak kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Ya, ini bulan demi bulan berjalan kan. Maka mereka adu pula. Jadi ada di antara kafir Quraisy ini, pergi mereka ke negeri Syam, dia pelajari dongeng-dongeng Romawi, Yunani, ya, cerita-cerita kaum-kaum yang lain. Lalu dia datang pula ke Mekah. Rasulullah mengajarkan di Ka'bah ke Islam, lalu dia bikin pula kajian lain. Dia bikin pula kelompok lain, lalu cerita pula dongeng-dongeng, cerita Romawi, cerita Yunani, segala macam. Tapi ya tetap saja lebih menarik cerita Rasulullah. Lebih dahsyat, lebih agung, lebih indah bahasanya. Tapi itulah, diadunya dakwah ini dengan ya, yang sepadan dengan itu menurut mereka. Itu penyikapannya. Dan yang terakhir, nah, ini cara yang berupa racun ini. Mereka negosiasi, ya. Negosiasi kepada Rasulullah SAW. Janganlah kau cela agama kami. Janganlah kau hina berhala-berhala kami. Ya, mari kita gantian berdakwah. Mari ada kesamaan pendapat dan sebagainya. Nah, negosiasi, tawar-menawar. Ini berbahaya juga dalam menghancurkan dakwah. Bisa memang menjatuhkan dai di tengah jalan. Bila dai kemudian mengorbankan ideologinya, mengorbankan keimanannya kepada Allah, ya. Tawaran-tawaran kafir Quraisy bisa saja menjebak Rasulullah SAW untuk kemudian mengendorkan dakwahnya, mengendorkan iman dan tauhidnya, atau para sahabat. Ini tawar-menawar. Maka ini 4 penyikapan secara umum, silih berganti, ya, dari bulan ke bulan. Apalagi sebentar lagi pun nanti datang musim haji, orang-orang akan ramai ke Mekah. Ini Nabi baru ini berbahaya ini kalau berdakwah. Ini diantaranya kaum muslimin, penyikapan kafir Quraisy. Nah, dari kisah sejak awal dakwah jahriyah ini sampai penyikapan kafir Quraisy ada beberapa hikmah yang kita ambil. Yang pertama, kembali seperti yang kita sampaikan, hukum asal dakwah itu memang terang-terangan. Aslinya dakwah dan kebenaran disampaikan secara terang-terangan. Walaupun situasi dan kondisi kadang akan menyebabkan perlu ada jalan rahasia. Itu sepanjang sejarah perjalanan Islam berlangsung terus. Tapi hukum asalnya terang-terangan. Karena semua khalayak mesti sampai. Seperti sumpah Rasulullah, agama ini akan sampai ke negeri yang ada rumah dari batu dan negeri ada rumah dari kayu. Dakwah ini akan sampai ma balaghal lail wan nahar. Akan sampai ke negeri yang di sana ada siang dan ada malam. Jadi akan sampai saja. Itu hikmah yang pertama. Dakwah hukum asalnya adalah terang-terangan. Yang kedua, pelajaran kita ambil, dakwah kalau sudah dilepas di publik, dakwah kalau sudah muncul ke publik, sudah terang-terangan berarti akan mendapatkan tantangan. Akan mendapatkan tantangan. Betul, itulah sunnah dakwah. Karena ada pihak lain yang terganggu dengan dakwah itu. Ada orang kafir, ada ideologi-ideologi lain yang akan terganggu dengan dakwah itu. Itu konsekuensi, tidak ada cerita. Maka akan terjadi benturan, akan terjadi perlawanan. Sudah pasti. Pelajaran kedua. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil, dalam melawan dakwah, dalam melawan al-haq, dalam menghancurkan dan menghambat lajunya kebenaran, ya, kebatilan itu banyak modelnya. Mulai dari ejekan, celaan, baik yang menimpa diri si dai ataupun yang menyerang tema dakwahnya sendiri, isi dakwah yang diserang, atau juga ada cara yang halus tapi berbahaya, merupakan racun,
ya, negosiasi, tawar-menawar, ya, menawarkan dunia, ya, menawarkan godaan-godaan lain. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.